Gua nggak on cam ya, kamera laptop gua lagi nggak jelas. Yang lain ajak aja kalau ada yang mau biar sekalian aja. Share aja. Lu share di mana, di grup kelas? Share di mana, grup kelas? Jangan, malu gua. Grup ini aja, grup circle. Ya, enggak PC-PC-in aja. Gua tahu dengan Dik, gua pusing banget cok kemarin anjir. Kan meninggal dia rasanya. Ya pokoknya sehari hukum itu dah. Iya, enggak maksudnya ini cara belajar gue sih yang salah. Gue belajar kan nge-push coy H-1. Ya padahal gue ingat, cuman ya lu kayak orang ini, kayak orang sakit pas di lab. Tahu nggak? Gua tahu nggak? Gue nge-push tuh yang bener-bener, kan gue ini kan ya ke ke kosan Bima kan malamnya, terus gue di spill Feren dulu kan, dikasih gini-gini. Udah tuh gue udah pede-pede aja nih sebelum di spill Feren. Cuman pas gara-gara di spill Feren gue kayak, wah kayaknya belajar gue kurang dah gitu kan, apalan gue kurang kayak gitu. Terus gue nggak bisa kepikiran kan gara-gara di spill Feren kayak suasananya gitu-gitu gitu. Nggak bisa, gue nggak bisa tidur anjing. Tidur gue jam 3, tapi bangun jam 4. Kagak, gue niatnya gue niatnya mau tidur kan lama, kayak gue bangun tuh jam 1 jam 2, cuman oh nggak bisa, coba kepikiran parah gue semalaman. Nggak tahu dah, mau Lagian mulai aja kenapa jam segini anjrit? biar biar fresh, biar fresh nih Siapa apa. anjing morning person gue tanya di hari libur kayak gini. Ada. Dia mau balik, cowok. Lu pagi-pagi. Nggak mulai dah sekarang dah. Kita belajar dari mana anjir latihan soal? Ada sih nih latihan soal dari yang ininya Peren. Bisa. Eh, mau yang ini, mau yang uji rankingnya deh, yang dia konversi dulu hasilnya. Soalnya di SPSS hasilnya sama. Anjing. Bentar ya. Bentar ya tim.
Gue mau ngapain ya? Buka mini tab. Buka soal. Apa ini masuk? Ini nggak bisa auto ini apa? Auto izinkan. Repot aja. Tes, tes, tes. Dan buka soal di mana ya? Kemarin gue ngerjain soal sama Rapid ya. Mana ya? Mana dia? Mana dia? Oh ini nih, bentar-bentar ya. Cara share screen gimana guys? Bagikan layar. Oh, ini nih ketemu-ketemu. Makan apa dik? Enak. Ya ntar gue lewat ya rumah lu numpang makan. Oh iya tah? Iya asik, sepi. Anjing goblok. Nih ada soal nih. Coba kalian buka deh di drive-nya Feren. Cari yang ini nih complete training. Sekalian buka juga ntar mini tab-nya. Complete training 3 analisis sensor. Ternyata ini tuh pas kita lagi pada PKL tuh ada latihan ada training sensor ya anjir di AK. Iya, iya ini gue baru tahu anjir. Mereka pada ngerjain ginian nih. Bukan, bukan. Coba yang di latihan sensorik ya dah. Hmm, bukan, bukan. Bentar, bentar, bentar. Aduh ini di yang mana ya?
Atau enggak gua copy aja. Itu udah ada jawabannya sih, cuman kita harus mengerjakan dari soal ya guys ya, biar paham. Ada file yang udah kayaknya yang CT deh, CT kan ya? Nah ya itu. Nah itu pokoknya buka yang ini kan soalnya. Cuman ini kalau di yang kunci jawabannya tuh kalau nggak salah 2 trio nggak ada dah. Tapi nggak apa, kita kerjain. Mana dari yang ini deskriptif kualitatif dulu. Deskriptif kualitatif itu sih sebenarnya cuma uh, di hukum sih di ujian tulisnya ada ya. Olah data ini, olah data uji deskriptif kualitatif. Kemarin gue dapet di soal itu uji rasa, bukan uji rasa, gue dapetnya ini ada 3 kayak gini juga nih, uji rasa, uji aroma, uji tekstur. Nah, kalau uji deskriptif kualitatif tuh kita nggak perlu banget uh, ngolah-ngolah ke Minitab soalnya kan uh, deskriptif kualitatif itu kan cuman kita ngasih tahu kan ini tuh rasanya rasa apa, misalkan kalau uji rasa kan kayak manis, asin, asam, pahit, umami gitu kan. Nah kalau misalkan di parameter sampel 1 itu misalkan rasanya manis, berarti jawabannya kayak benar atau salah gitu dong kan. Kalau sampel 2 asin, jawabannya benar atau salah juga. Nah, itu biasanya poinnya cuma kehitung 1 kan. Nah, kalau di sini kan nulisnya benar ya, sebenarnya bisa juga nanti kalian kalau di form, kalau nggak diuji kualitatifnya itu, di olah data itu tulisnya 1, jadi diberi keterangan 1 untuk jawaban benar, 0 untuk salah. Tapi kalau di sini kan mereka nulisnya 1, mereka nulisnya benar ya. Nah, berarti benar itu dihitung 1. Nah, ini kan karena ada 5 ya, 5 parameter rasa untuk panelis. Berarti kalau kelimanya benar kan berarti persentasenya itu 100% kan. Nah, jadi cara olah datanya itu kita cuman menghitung persentase dari panelis yang menjawab keseluruhan ini nih, parameter rasanya. Benar berapa dia. Kalau misalkan dia, kalau kita ambil contoh nih di panelis 1, dia kan ada salah 2 nih ya, di asin sama umami, berarti kan yang benar 3. Jadi dihitung aja persentasenya kayak uh, 3 dari 5 itu kan persentasenya 60. Paling kalau kalian bingung, hitung aja kayak 3/5 dikali 100% itu berapa. Terdapat 60% gitu seterusnya sampai semua panelis. Ada 5, biasanya sih emang ada. Kalau kemarin dihukum panelisnya 5 sih. 5, nah ntar itu hitung aja persentasenya. Nah, buat persentase, uh, kalau ini kan ada persentase ke bawah juga kan, persentase ke masing-masing parameter rasa. Kalau misalkan di soal cuman disuruh buatlah kesimpulan dari uji kualitatif deskriptif begini, kalian bisa milih tuh mau nyimpulinnya gimana, nyimpin per panelis kah, mereka tuh lolos uji apa enggak, mau nyimpulin per parameternya kah, berapa banyak yang bisa ditebak oleh panelis, itu bebas. Kalau gue kemarin karena tujuan dari uji deskriptif kualitatif ini kan biasanya itu untuk menyeleksi seorang panelis tidak terlatih kan, melihat dari kepekaan mereka kayak di atribut rasa, aroma, sama tekstur. Nah kalau gue kemarin kesimpulannya itu ngelihat dari yang ini nih persentase si panelis, ya berapa dia dapat menebak beberapa parameter rasa ini. Nah dihitung. Nah di kualitatif deskriptif itu ada ketentuan di mana panelis itu dapat dikatakan lolos uji apabila dia menebak minimal 80% dari keseluruhan sampel uji. Jadi kalau 5 kan berarti otomatis kayak lu minimal harus minimal salah satu kan. Kalau bisa
lulus uji deskriptif kualitatif gini. Nah, nanti pas, tulis kesimpulannya, jadi entar kalau misalkan kalian, buat deskriptif kualitatif, entar ketemu soal deskriptif kualitatif tuh nggak usah buat H0 atau apa, langsung buat ini aja nih, kayak keterangan di awal, panelis, dapat dikatakan lulus apabila dapat menebak atau menentukan parameter rasa minimal 80% gitu. Sok. Dari sananya dari kayak ada standarnya gitu. Cuman kan gua standar berapa, cuman di diktat tuh ada lab minimal 80%. Ya, mungkin kayaknya itu aja sih buat uji deskriptif kualitatif, nggak ada yang kayak perlakuan olah data khusus atau harus ke Minitab atau ada hitung-hitungan, paling cuman kayak kalian ngitung presentasi ini aja nih. Pokoknya inget aja kayak bentuk tabelnya kayak gimana, kayak gini nih, kayak per parameter kasih 0 gini. Tapi biasanya kayak kalau Ukom kemarin sih, oh iya, Ukom tuh uji deskriptif kualitatif tuh juga ada ya di inian, di prakteknya. Jadi nanti kalian buat kayak gini juga nih tabelnya. Yup, KDA. KDA itu kualitatif deskriptif yang kuantitatif kalau KDA, yang spiderweb itu loh. Beda, beda, beda. Kalau yang ini tuh deskriptif yang kualitatif. Kalau KDA itu yang sama juga kayak gini, cuman dia kan tiap parameternya isinya kan pakai nilai gitu kan, range misalkan 1 sampai 10 gitu. Nanti kalau KDA itu output-nya ini spiderweb nanti. Oh, Ini anjir. itu ini deskriptif kualitatif, cuman yang atribut rasa. Kan, Mau nanya. eee, sebentar, sebentar. Kan uji deskriptif kualitatif kan ada atribut biasanya tuh ada atribut rasa, aroma, sama tekstur. Kalau rasa itu kalau pas praktek itu ya, dia ada 5 kayak gini nih, manis, asin, asam, pahit. Kalian pokoknya entar nanti pas praktek tuh nggak dikasih tahu kalian kalau uji deskriptif kualitatif kalian nggak dikasih tahu harus pakai sampel apa, cuman dikasih tahu kalian dapat atribut rasa buat deskriptif kualitatif, ya udah berarti otomatis kalian udah harus, paham lah kalau rasa tuh pasti parameternya ya manis, asin, asam, pahit. Manis tuh pakai apa? Manis tuh pakai gula, asin itu pakai apa? Asin pakai garam, asam itu pakai asam sitrat, pahit itu, bisa pakai vanilin, kalau misalnya nggak ada vanilin biasanya ada daun brotowali, kalau nggak dia udah serbukan brotowali, umami ya pasti pakai micin. Kalau aroma tuh kalau nggak salah di sana kayak ada aroma-aroma rempah gitu, ada tulisannya, gua nggak inget apa aja, soalnya kemarin yang dapet rapid. Tapi ada tulisannya kok kelihatan. Kalau tekstur tuh kemarin tuh gue sebenarnya praktek dapetnya kalau mau uji deskriptif kualitatif yang atribut tekstur, cuman karena gua nggak karena sampel yang, apa namanya, yang kenyal ini kan makanya UV ya. Nah, gua lihat tuh UV-nya kosong, terus gua lapor, eee nggak ada gitu. Jadi kemarin gua uji tekstur ini diganti sama uji segitiga. Tapi kayaknya minggu depan pasti ada deh kalau misalkan dapat uji tekstur. Soalnya kemarin, pas gua lapor itu pengen dibeli cuman karena takut guanya nunggu lama kan buat nguji ini doang, jadi diubah. Tapi kayaknya minggu depan sih ada. Minggu depan dan seterusnya harusnya ada sampelnya ini. Halus, kasar, lembut ini biasanya kalau halus tuh kayak tepung, kasar itu bisa dari garam, micin, atau segala macam. Lembut itu ada biasanya dia kayak kayak snack, lembut itu, lengket itu biasanya dia yang agak-agak apa, gummy licin-licin basah gitulah, ada di sana pokoknya. Kalian bisa tinggal milih aja semua sampel. Tapi biasanya di sana tuh nggak dikasih tahu sampel yang harus dipakai apa, cuman dikasih tahu uji atribut rasa yang harus diuji itu apa aja.
Sok, ada yang mau tanyain, guys? Di mana? 2%. Nah, aduh, sebenarnya kalau nggak salah ya, seingat gue kemarin tuh, itu tuh ada ketentuannya gini, kalau manis itu kalau nggak salah, berapa ya, 1% apa berapa ya, asin itu 0,2, asam itu 0,5, aduh gue lupa, entar tanya rapid deh. Pokoknya itu ada ketentuannya tersendiri buat tiap parameter rasa itu. Nah, bikinnya misalkan bikinnya berapa persen, bikinnya per 100 mili aja, guys, jangan, biar nggak usah kebanyakan. Soalnya kan, nanti kalau kalian itu nimbangnya juga kebanyakan, kalau misalkan mau bikinnya 250 mili, kalau nggak bikin 200 mili itu kan kayak wasting time gitu loh. Soalnya nimbangnya jadi lama. Itu udah didiktat anjir Dika, lu buka Igo. Ada anjir. Kenapa? Hmm, hmm. Maksudnya cara kalian ini, misalnya, misalkan nol kalau 1% itu gram gram per mili, Dik. Jadi kalau misalkan 1% ya udah 1 gram entar dilarutinnya pakai 100 mili air. Kalau 0,2 ya kayak 0,2 gram dilarutin pakai 100 mili air, gitu aja sih. Iya, terus pokoknya ingat aja kalau misalkan kalian pengen, apa, nguji-nguji ngelarutin gitu persen, misal larutin berapa persen, itu pasti persennya itu timbangannya pasti gram. Kayak kalian ini aja apa, pas PKL kemarin misalnya suruh buat larutan apa, berapa persen. Mau tanya yang spiderweb deh. Sok Interpretasinya sok, tuh kayak gimana? Cara cara ngolah datanya juga gimana sih? Soalnya kan interpret dia interpretasinya. ya interpretasinya. Ada nggak contoh ya? Kalau nggak entar deh gue bikin nih. Nih misalkan, sampel apa ya, kopi deh, kopi. Kopi itu kan kopi itu biasanya ada rasa pahit, ada, apalagi ya, ada nati biasanya kan, ada nati, ada first brew. First brew. Habis itu biasanya ada apa lagi ya kopi itu? Ada manis deh. Bukan manis, asam. Nah, kita bikin aja 5 parameter. Bentar. Ayo lanjut. Nah, misalkan di sini ada sampel kopi. Nah, biasanya uji KDA itu buat nguji misalkan kita punya beberapa sampel, misalkan kayak kopi nih, kita punya kopi 5 merek deh, 5 merek. Terus kita mau nentuin secara statistik dari masing-masing parameter ini, sampel mana sih yang punya pengaruh paling kuat di masing-masing parameter. Misalkan sampel 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kan kalau KDA itu kan skalanya dia bikinnya ini kan panah gitu kan ke kanan sampai 10 ya. Nah, misalnya kita ini anggap aja ini 7, ini 4, 6. Kita buat angka asal aja.
Nah, kopi. Nah, kalau spider web itu kan kalau nggak salah buatnya tinggal kalau nggak ini diblok dulu aja. Kalau nggak salah ini deh. Nah kan, nah ini ada nih. Nanti kan spider spider web itu kan outputnya kayak gini ya. Ada pahit, asam, first brew, nanti dari kopi ini kan. Nah, interpretasinya gimana? Misalkan seri satu itu di nih seri satu kan buat sampel satu kan. Nah, interpretasinya itu gimana? Interpretasinya itu kayak kalian jelasin satu-satu guys. Misalkan pada sampel satu itu dia memiliki, kalian lihat aja yang paling menonjolnya. Apa namanya? Sampel satu itu dia tuh dominan, memiliki rasa dominan dari parameter pahit disusul oleh, lihat aja yang selanjutnya, disusul oleh apa gitu. Paling dominan tuh asam kan, lihat aja ini 10 asam, sampel satu, terus misalkan selanjutnya itu ada di pahitnya, habis itu di natinya, di rentinya gitu. Nah gitu aja selanjutnya. Jadi nanti kesimpulannya kalian bikin per sampel. Jadi kesimpulan sampel satu sama dengan gitu, sama dengan. Nah, ntar kalau misalkan, ntar di akhirnya, di kesimpulan akhirnya, kalian tulis per parameter. Uh, Berarti kalau misalkan nggak ditulis tujuannya ya, misalkan mau pakai yang paling optimal apa gimana, kalian tulis kesimpulan akhirnya aja dari apa berarti misalkan parameter asam itu dia memiliki untuk peringkat pertamanya itu didominasi oleh si sampel satu, dilanjut oleh sampel yang dua nih yang oranye ini itu sampel yang kedua, selanjutnya sampai ke tiap-tiap parameter itu di kesimpulan akhirnya. Biasanya ya kalau misalkan kalian di soal itu nggak diminta spesifik kayak misalkan di sini ada uji kualitatif KDA gitu, kuantitatif deskriptif gitu kan. Tapi cuman minta uh, kesimpulannya tolong disimpulkan. Kalian bisa simpulin kayak tadi dari per sampel dulu. Sampel itu punya dominan rasa itu di parameter keberapa? Apakah dia paling dominan di asam? Apakah dia paling apa di pahit duluan? Itu seterusnya sampai sampel kelima. Emang kesimpulannya sih agak panjang ya kalau KD ini. Nah, nanti kalau misalkan itu kalian bisa lanjutin lagi, berarti pahit itu didominasi oleh sampel sekian, nati itu di sampel sekian, gitu loh. Paham, paham, apa enggak? Alright. Udah clear KDA, ada yang mau tanya lagi KDA? Sebenarnya sih KDA itu nggak cuman kalau misalkan soalnya masih sama ya, sebenarnya tuh KDA cuman keluar satu soal guys di ujian tulis, nanti tuh dia di soal terakhir KDA itu. Nah itu tuh nanti bentuk soal tuh kayak gini doang nih, kalian dikasih nih bentuk ini sama kayak studi kasus gitu. Studi kasusnya kalau nggak salah flavor ayam kemarin, kalian nentuin flavor ayam, ininya nih parameter rasanya ini flavor ayam kayak apa ya, ada boiler. Parameternya ini digunakan buat karena mereka buat mau bikin sup sup krim kalau nggak salah. Nah itu narasinya sama nanti ditampilin ininya nih si spider web ntar kalian disuruh simpulkan. Nah ya kayak apa masing-masing sampel tuh memiliki dia dominan parameter rasa yang mana aja. Nanti kalian bisa sambil urutin, misalkan sampel satu itu emang paling dominan sih di pahit, terus keduanya di nati, keduanya di nati gitu. Gitu selanjutnya sampai sampel kelima. Atau nanti kesimpulannya juga bisa ditambahin dari parameternya. Dari misalkan asam itu didominasi oleh sampel sekian karena dia punya nilai KDA-nya paling tinggi. Tuh. Mm -mm.
Mhm. Dibalikin lagi, biar jelas. Soalnya kalau misalkan, kesimpulan kalian cuman kayak sebenarnya kesimpulan kalian tuh benar tuh di awal, cuman masih kurang menguatkan argumennya gitu loh. Soalnya kan nanti kan bakal ditanya kan, habis selesai uji olah data itu kalian bakal ditanya, kesimpulannya segini aja gitu apa, misalkan ditanya lagi, "Kamu buat kesimpulan ini juga nggak?" Kalau misalkan emang ditanya buat, cuman nggak masukin, Bu, nanti pasti, kalian bakalan disuruh nge-print ulang lagi. Kalau gua kemarin ya sama Bu Nurasana ya, gua disuruh nge-print ulang lagi, diketik ulang lagi, yang nggak gua masukin itu loh, gitu. Mhm, ngerjain apa? Suara lu putus-putus, Tik. Mmm, enggak tahu ini gua yang nge-lag apa lu yang putus-putus ya? Apa tadi? Coba ulang. Sorry. Coba ulang, apa tadi? Lu ketik, ya udah sok. Kalau data spiderweb ini dikerjain di LJK atau di AVS biar di-print juga? Eee, kalau gua kan kesimpulan, jadi gua langsung ngerjain di LJK, nggak ke AVS. Masih ini kok, masih masih cukup buat, nulis kesimpulan di LJK. Walaupun LJK tuh kan dikotak-kotakin gitu ya, itu masih cukup kok juga, dibaliknya juga bisa. Itu nggak harus di-print. Yes, ada lagi nggak sama tanya? Yang tadi udah deskriptif, kualitatif. Ini yang baru-baru masuk, ada yang mau ditanya nggak tentang deskriptif kualitatif? Tadi udah dijelasin buat yang awal-awal masuk. Apa mau lanjut aja? Clear kah ini? Ini golongan ini. Di deskriptif kualitatif. Ini kan deskriptif kualitatif nih guys. Nih, itu Pannya nanti apaan? tuh di deskriptif kualitatif. Kenapa?
Mau nanya, Sok sok sok. kan itu kan misalnya ya di parameter manis dia kan persentasenya 80%. Sedangkan panelnya cuma 5. Nah, itu tuh tiap tiap kata benar itu dinilai sebagai 20% kah? Atau gimana? Oh, enggak. Jadi tuh kalau misalkan outputnya itu kayak deskriptif kualitatif ini kan kayak ada kayak uji segitiga, uji deskriptif kualitatif, sama dua trio itu kan outputnya nggak skala angka kan. Jadi kita cuma nentuin kayak benar atau salah, mirip atau enggak gitu kan. Kalau deskriptif kualitatif ini kan cuma nentuin benar salah. Nah nilainya itu dihitungnya 10, kalau persentase hitung 10, kalau enggak 1 gitu. Kalau gue Oh. kemarin buat iya, kalau gue kemarin ngerjain ininya, olah datanya nulisnya nggak benar salah, jadi kayak gue kasih gue kasih ini misalkan satu, satu itu sama dengan benar gitu, nol sama dengan salah, dikasih keterangan biar nggak panjang-panjang gitu loh nulisnya. Oh, oke, makasih Jadi, Pak An. hmm, jadi ntar dihitung persentase eh, per tiap semua parameternya. Kan mau ini deh, yang apa namanya, masukin datanya. Kalau yang semua parameter ke bawah itu uji apa sih? Yang kayak misalnya ada 4 nih. Apa sih ini anjing? Parameter, oh di Minitab-nya. Tes tes, gue ngelek ya, suara gue ngelek ya. Tadi apa? Tadi siapa? Kenapa tal? Ya siapa ini anjir lagi di jalan. Guys, ini ada yang mau nanya lagi nggak dari deskriptif kualitatif? Kalau nggak kita lanjut ke uji selanjutnya. Nggak ada, lanjut lah ya. Ya tanya aja tal. Lagi guys, yang mau tanya guys. Lanjut aja Pan ke pengujian yang ini aja. Yang ada konversi ke tabel-tabel. Oke. Itu buat ini ya, yang apa? Kalau kalian misalkan dapat atribut rasa, itu ngelakutinnya konsentrasinya segitu. Ayo kita lanjut.
Iya gitu, ditimbang. Ditimbang habis itu dilarutin persen kan per 100 mili air kan, itu per 100 mili air. Kalau misalnya kalian mau lebih banyak, tinggal dikali aja. Hitung-hitung lah, bisa lah pasti. Lanjut kita ke duo trio apa hedonic dulu? Hedonic dulu yang gampang. Hedonic nih, di sini PT XYZ, soalnya ya, PT XYZ itu mengeluarkan produk baru, yaitu es krim dengan rasa lemon. Sebelum memproduksi secara aktif produk terbarunya, tim R&D-nya itu ngelakuin analisis pasar, yang dimana perisa lemon yang akan digunakan itu komposisinya akan di uh, dicoba-coba dilakukan percobaan 20%, 35%, sama 45%. Nah, pertanyaannya itu kita harus mengetahui komposisi mana sih yang paling tepat atau paling bagus buat digunakan sama PT XYZ ini buat es krim lemon dia. Nah, nanti dapat nih di soal isi data panelisnya kayak gini nih. Ini pasti ada di soal. Ini juga ada skala penilaiannya. Kalau kode ABC sampel ini sebenarnya apa namanya? Ini dibuat sendiri ya. Biasanya ditentuinnya kayak ini di sini soalnya kayak lemon 20%, lemon 30%. Cuman kan karena kepanjangan jadi kita buat aja kode. Nah, cara analisisnya gimana? Cara analisisnya sekarang kita masuk ke Minitab. Mana sih Minitab A ini? Nah, kalian bisa sambil coba aja, sambil buka Minitab-nya, sambil buka Excel-nya, diikutin aja. Jadi kita ngerjain bareng-bareng gitu loh. Ini buka Minitab-nya, kita pengen ngelakuin uji hedonik. Uji hedonik itu gimana caranya? Uji hedonik itu caranya kita buat sama di sini kita tulis di C1 uji hedonik itu kita menggunakan uji ANOVA one way, guys. Jadi ANOVA one way itu dia ada faktor, ada respons. Jadi untuk faktornya itu kita buat di sini yang si ininya nih, ABC. ABC itu apa sih? Komposisi perisa lemon. Ya udah berarti kita tulis aja di sini komposisi. Komposisi di sininya di responnya itu ininya nih respon panelis. Respon panelisnya sebagai dari apa? Dari penilaian si skala angka mutunya. Berarti kita tulis aja di sini skor lah ya. Nah, cara nginputnya gimana? Nginputnya tuh tadi kayak yang talitan itu dibikin ke bawah semuanya. Jadi bikin aja dulu sini. Komposisinya kan ada komposisi ABC kan. Sini berarti tulis A. Kita blok nih. Kan ada berapa panelis nih? Ada 15 kan. Berarti A-nya kita blok sampai ke kolom ke-15. Kita blok sampai ke kolom 15. Kurang 1. Nah, buat skornya sendiri, kita copy paste aja. Karena ini kan spreadsheet-nya udah kayak Excel ya, jadi langsung. Nah, buat selanjutnya, ngurutinnya ke bawah guys, jangan ke samping. Ingat ya, beda kalau di Excel itu, kalian bisa nguji F, uji T, atau ANOVA one way itu, ngisinya ke samping, kayak komposisi A, B, C, kayak gini nih, kayak bikin tabel gini doang, nanti di blok gitu, ntar langsung one way, kalau di Excel gitu ya. Kalau di Minitab tuh, dia harus ke bawah sejajar, jadi cuman per kolom gitu loh. Jadi ini lanjut ke komposisi B. B juga blok juga buat 15 panelis lagi, berarti ke 30. Buat B, untuk skornya itu tinggal copy paste aja. Sekarang tinggal copy paste. Lanjut juga ke C, ini copy paste dulu.
Kalau gua kecepatan bilang aja guys ya. Interupsi aja. C-nya juga disamain, 15 kan udah sama nih, sejajar udah masuk semua dari komposisi sama skor. Nah, habis itu baru kita mulai analisis ANOVA one way-nya. Analisis ANOVA one way-nya di mana? Pertama kita pilih ke menu atas ini ke start. Start, habis itu pilih yang ANOVA nih. ANOVA paling atas one way. Oke, one way. Ntar muncul tampilan kayak gini nih. Ada respon, ada faktor yang tadi gue bilang. Uji ANOVA one way itu dia biasa selalu didasari sama faktor sama responnya. Responnya itu apa? Responnya itu si skornya. Nih kan langsung muncul kan responnya. Muncul skor. Faktornya apa? Faktornya itu si komposisi ininya. Nah, udah kan? Di option ini udah kita pakai rentang kepercayaan yang 5% itu yang p-value 0,05. Ini nggak usah diatur-atur, optionnya di comparison-nya. Nah, ini kan sebenarnya tuh ANOVA one way itu kita bisa buat kalau misalkan nanti hipotesisnya itu dia berbeda nyata kan biasanya uji lanjut kan. Nah, uji lanjutnya itu biasanya kita mau ngelihat mana sih yang sampel yang benar-benar beda nyata, atau kalau di sini kan kayak komposisi yang benar-benar dia paling beda atau paling dominan lah. Nah, di sini itu di comparison ini kita bisa klik Tuki. Tuki itu fungsinya buat apa? Tuki itu buat kita bukan cuman ngebandingin salah satu, kan kalau misalkan uji lanjut biasa kita cuma ngelihat sampel mana yang paling dominan. Jadi cuma satu sampel dari 3 ini kayak ABC ini, kita nyari mana yang paling dominan itu beda nyatanya di uji lanjut. Tapi kalau misalkan kita pakai Tuki, kita tuh bisa tahu nggak cuma satu sampel dominan, kita bisa tahu apakah A ke B itu dia bedanya jauh, A ke C itu bedanya jauh, atau mungkin bisa sama, B ke C itu apakah jauh juga, atau pokoknya saling berkesinambungan gitu kayak ABC. Jadi kalian bisa ngebandingin masing-masing itu, A ke B, B ke C, C ke A gitu. Nah, kalian bisa klik Tuki, tes. Jadi kalau kalian nguji kayak hedonik, jamak, terus segitiga, kalian walaupun sebenarnya nggak ada perintah buat uji lanjut yang pakai Tuki ya, nanti kalian nyimpulin yang pakai Tuki, kalian isi aja guys. Soalnya kemarin gua pas ngerjain itu kan emang ininya yang ditanya itu emang bukan uji lanjut yang pakai Tuki ya, cuman kayak kita cuman pengen tahu nih sampel mana yang paling beda nyata. Nah, tapi sama si ibunya tuh cuman ditanya, kamu ngerjain pakai Tuki nggak? Ngerjain. Jadi ibunya tuh kayak pengen lebih gitu loh, out of the box, padahal tuh di soal nggak diminta. Ini buat ini aja, jaga-jaga aja. Tapi sekalian biar bisa ngerti juga. Ini diklik OK, di comparison udah masuk semua, klik OK. Muncul. Nah, muncul nih ANOVA one way, skor versus komposisi. Nah, kalau udah kayak gini, cara nganalisisnya gimana, atau cara nyimpulinnya gimana? Tinggal 15 menit lagi. Ada yang punya ini nggak, Gmeet yang pro gitu? Bikin pakai HP biasanya unlimited tahu. Oh iya, bikin kita satu. Ini sambil lanjut ya. Ini kan outputnya kayak gini nih. Ada analysis variance, value, model summary. Misalkan nanya, ini yang harus dipakai yang mana nih buat hipotesis, buat nentuin hipotesis awalnya. Yang harus ditentuin itu, ya pertama ini, di paling atas nih, di analysis variance, kita ngeliat ke p-value-nya. Jadi nih, coba nih kita buat di sini. H0 kita buat kesimpulan. Aduh, minta akses pengeditan. Buka di Word ya. Nah, itu masuk ke yang Dika dulu ya. Pindah guys.